Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman baik-baik saja. Baik, di video kali ini saya akan sharing atau berbagi bagaimana saya menggunakan GA3 atau asam giberelin, atau biasanya orang menyebutnya hormon giberelin. Nah, hormon ini berfungsi sebagai hormon perangsang pertumbuhan pada buah anggur. Jadi ini fungsinya itu untuk memperpanjang tangkai, lalu juga untuk membentuk buah supaya buah terlihat lebih menarik, dan juga bisa menghilangkan biji pada buah anggur. Jadi di sini ada buah anggur jenis Jupiter dan juga Carnival. Baik, langsung saja gimana caranya. Baik, yang pertama-tama kita harus menyiapkan dulu yang pertama yaitu air. Saya menggunakan 1,5 liter. Lalu yang berikutnya adalah spet atau squid 10 cc yang berisi air 10 ml atau 10 cc, lalu squid yang 3 cc. Lalu ada timbangan untuk menimbang kalsium. Di sini saya juga memberikan kalsium dan juga fungisida. Ini adalah hormon giberelinnya, yaitu dengan dosis 10 ppm, dan ini kalsiumnya saya menggunakan 1-2 gram saja per liter air. Jadi ini adalah amistaratop fungisidanya. Lalu ini ada fungisida juga anfil yang ada kandungannya hexanoconazole, sedangkan dalam amistaratop tadi terkandung bahan aktif azoxystrobin dan juga difenoconazole. Baik, langsung saja kita masukkan air 10 ml tadi ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Lalu kita buka wadahnya. Di sini saya menggunakan dosis pemakaian hormon giberelin sebanyak 5-10 ppm. Jadi ini satu kemasan ini saya campur dengan air 10 ml. Lalu ketika sudah tercampur, saya hanya menggunakan 1 ml per liter air. Di sini saya menggunakan air sebanyak 1,5 liter. Jadi untuk penggunaan hormon giberelin ini pada anggur ada 4 fase. Lalu kita aduk hingga merata untuk hormon giberelinnya tadi. Kalau sudah, kita lakukan penimbangan pada kalsiumnya. Saya menggunakan 1-2 gram per liter. Nah, untuk fungsi kalsiumnya sendiri itu pada buah itu berfungsi supaya buah anggur itu tidak pecah. Baik, setelah kita timbang, lalu kita campurkan ke dalam air yang sudah kita siapkan. Lalu kita campurkan juga hormon giberelin tadi. Kita ambil sebanyak 1 ml atau 1 cc. Lalu kita campurkan juga fungisidanya. Jadi di sini cukup menggunakan satu jenis fungisida. Untuk dosisnya 0,5
mili per liter air. Jadi di sini tujuannya untuk supaya buah anggur itu tidak terkena jamur. Kalau sudah, kita campurkan dengan larutan yang sebelumnya, lalu kita lakukan pengadukan hingga merata supaya ketiga bahan tersebut larut dengan sempurna. Baik, di sini ada anggur jenis karnival, jadi langsung saja kita celupkan ke dalam larutan yang sudah kita buat tadi. Untuk lama pencelupannya itu 5 sampai 10 detik. Kita celupkan hingga seluruh bagiannya terkena. Jadi untuk fase pemberian hormon gibberellin itu ada 4. Yang pertama pada fase parot atau masih berbentuk brokoli. Lalu yang kedua pada saat bunga belum mengembang. Lalu fase yang ketiga adalah fase ketika full bloom atau bunga itu telah mekar dengan sempurna. Lalu yang terakhir, yang keempat yang saya lakukan ini ketika buah sudah berbentuk, yaitu fungsinya untuk memperkuat tangkai pada buah. Lalu yang kedua, supaya buahnya itu berbentuk supaya terlihat indah dan menarik. Lalu yang berikutnya adalah supaya ukuran buah menjadi lebih besar, yang nantinya bisa menambah berat buah anggur. Jadi yang perlu kita ingat dalam memberikan hormon gibberellin ini, kita tidak boleh memberikan secara berlebihan yang nantinya bisa membuat overdosis yang bisa menyebabkan buah anggur atau bakal buah anggur ini tidak jadi. Jadi saya hanya menggunakan campuran 3 bahan ini, yaitu hormon gibberellin, kalsium dan juga fungisida pada fase ketika buah sudah terbentuk. Jadi pada fase 1, 2 atau 3 atau fase brokoli, bunga belum mekar atau bunga sudah mekar seluruhnya, saya hanya menggunakan GA3. Baik, ini adalah ketika buah anggurnya sudah dilakukan pencelupan atau perendaman hormon gibberellin, kalsium dan juga fungisida. Untuk dosisnya itu, untuk gibberellin kita bisa menggunakan 5 sampai 10 ppm karena tiap jenis varian anggur itu berbeda. Lalu untuk fungisidanya kita bisa menggunakan 0,5 cc per liter. Lalu untuk kalsiumnya kita bisa menggunakan 1 sampai 2 gram per liter air. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bisa membantu dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.